Tes sahabat guys. Oke Mas Bro, kita lanjut part 2, tapi sebelum itu kita lihat saham syariah dan non syariahnya. Yang pertama adalah saham dari BRMS. Kita lihat. BRMS adalah saham syariah ya, Bumi Resource Minerals. Terus ada PNLF, Panin Financial, di sini nggak syariah. Terus ada Arko guys. Nah Arko ini nggak tahu nih syariah apa enggak ya, karena dia baru IPO. Kita lihat di sini di Stockbit dulu sebentar. Tak ketik dulu Arko DBX. Nggak syariah Mas Bro kalau di Stockbit ternyata ya Arko. Oke, kita lihat yang selanjutnya adalah GZCO. Kita lihat syariah ya. Jadi yang syariah BRMS dan GZCO part 1, terus part 2 ada BMTR. Nah, ini kita bahas aja guys. Di sini kalau udah ketinggian ya kita bahas aja apa yang terjadi. Terus ada Budi guys. Nah, Budi syariah, terus MDLN ya, Modern Land di sini juga syariah, terus ada SMGR. Syariah, jadi part 2 semua syariah. Nah, kita akan langsung aja bahas. Yang pertama adalah BMTR ya, Global Mediacom. Nah, sebenarnya saya udah dapat info ini. Waktu itu udah rame. Pak Lokehong itu beli di tahun 2020 di sini guys. Kalau nggak salah di harga 200. Nah, waktu di akhir tahun 2020 itu Pak Lok itu beli saham BMTR. Waktu itu rame banget di sini nih pembeliannya. Saya juga ngikuti kok beritanya. Habis rontok itu Pak Lo beli, terus habis itu sideways lama banget. Nah ini ya, lama naik turun lagi udah buat scalping doang gitu ya. Nah baru sekarang ngegas ternyata. Berarti kalau kita urut waktunya guys, Mas Bro bisa jadi istilahnya itu aware buat tahun-tahun mendatang. Kalau kita lihat Pak, biasanya saham-saham Pak Lo setelah dibeli itu 2 tahun baru ngegas guys. Ya, BMTR terus Panin ya. PNLF ini kan juga punya Pak Lok ya, Pak Lokehong ya. Udah dari sekitar 2020 juga, setelah 2 tahun baru terbang. Nah, nanti kalau Mas Bro dapat info lagi ya, Pak Lokehong mau beli saham A misalnya, terus di bawah sideways udah, kalau mau invest bareng aja. Kalau Mas Bro itu mau nunggu 1-2 tahun lagi setelah Pak Lo beli, dari beritanya itu baru Mas Bro ikut masuk. Nah, biasanya kalau udah itu bisa terbang kayak gini nih, guys. Nah, kayak PNLF juga sama, kayak. Ini sini ya. Nah, saya juga dapat info PNLF Pak Lokehong beli aja 2020 juga. Pak Lokehong masuk PNLF gitu ya. Ya udah gitu lah, sideways lama banget. Kalau yang trader nggak betah ini kayak gini, guys. Nah, tapi baru di 2 tahun lagi ngegasnya gila-gilaan. Dari harga 170 sekarang 400. Ini nggak? Kan? Nah gitu guys. Jadi bisa jadi istilahnya itu gimana ya? Pengetahuan lah seperti itu guys. Biasanya kalau orang-orang besar yang beli saham kayak gini, mereka udah deal-dealan ternyata guys ya. Yang kita nggak tahu. Misalnya saya pengen beli saham ini, kira-kira naiknya kapan dan sampai berapa? Itu udah tahu dari awal guys sebelum beli. Ternyata ya yang ya mungkin seperti itulah. Ini saham ini akan naik ke 3 tahun lagi sampai harga segini. Udah ada saya invest. Seperti itu loh maksudnya. Dari awal udah tahu ya. Kalau kita yang retail kan nggak tahu apa-apa gitu, nunggu sampai 2 tahun itu ngelangut loh. Tetap agak susah seperti itu ya. Nah, kalau yang udah tahu kan enak. Misalnya lo beli saham, terusnya saya beli saham sekarang. Nih saya suntik dana. Nih saya beli saham perusahaan lo. Kapan naiknya kira-kira gitu ya, gitu ya. 3 tahun lagi siap saya beli. Jadi mau dibawa ke 50 kayak mah bodo amat kan gitu kan, udah ada perjanjian saat 3 tahun lagi terbang ke angka yang udah ditentukan kan enak, udah seperti itu. Ya retail kan nggak bisa guys. Nah kita lihat BMTR deh langsung aja daripada banyak bacot. Banyak bacot. Mau arah guys. Nah kita lihat BMTR di sini yang nyata yang naikin AK dan BK juga BMTR ya. Bener nggak sih ini error nggak sih? Oh cuma sedikit proxumnya. Di sini 0,5 triliun. Bener 0,5 triliun apa error nih ipotnya? Oke lah, pokoknya seperti itu ya untuk BMTR. Apakah besok masih lanjut? Ya, saya nggak tahu. Ini untuk BMTR kayaknya ini ipotnya agak sedikit ngehang, jadi kita nggak bisa ngelihatin guys untuk BMTR ya.
Kalau menurut saya sih kalau kita lihat volumenya ini mungkin aja besok masih naik ya untuk BMTR nih masih naik, tapi hati-hati ARB loh. Karena kita pernah seperti ini guys waktu itu ya. Di sini nih BMTR pernah naik tinggi. Nah ini sini saya habis itu turun dan turunnya tuh nggak pakai rem, turun terus sampai mentok. Nah ini Mas Bro harus hati-hati jangan sampai Mas Bro sangkut pucuk ya. Saya jangan sampai Mas Bro beli di sini tuh sangkut pucuk, balik lagi BMTR ke harga 200 lagi, Mas Bro sangkut di 400 tuh sakit banget. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya, mending kalau udah saham-saham yang kayak gini nih, mending hindari kalau saya sih guys. Udah ngeri. Terus selanjutnya adalah Budi, kita lihat Budi aja nih. Sing masih di bawah-bawah aja lah Budi lah. Nah, Budi ini juga udah menarik buat dibeli guys. Udah mulai istilahnya nyundul-nyundul ke atas gitu ya untuk Budi. Kita lihat Budi. Saya senang nih malah sama Budi daripada BMTR ya. Nah, Budi PBV juga masih murah guys, masih 0,7 ya. PBV-nya masih murah Budi ya, untuk profitnya juga ya stabil, equity juga naik ya, untuk hutangnya sih ya standar lah ya, segitu. Untuk perusahaan konsumer ini termasuknya adalah istilahnya itu tepung tapioka kalau nggak salah ya untuk Budi. Kita lihat Budi sini. Nah kita lihat Budi, oh enggak, bener ya ini ya. Kita lihat yang hari ini. Wah, di sini BK itu beli terus Budi ternyata guys. Kita lihat ya. Tuh ya. Ini BK ini AVG di 238 di atas. BK-nya di atas guys. Jadi BK ini mungkin BK yang value investing mungkin ya. BK itu ada yang value investing. Jadi dia ngeliatin fundamental gitu ya. Perusahaan kecil yang fundamentalnya bagus ya. Nah ini ada BK guys di AVG ini. Jadi istilahnya kalau seperti ini Mas Bro mulai cicil tuh nggak apa-apa. BK udah di 230-an kok di sini. Ini bisa jadi target bagi teman-teman yang ikut Budi. Fundamentalnya juga lumayan bagus. Mas Bro bisa ambil aja di 222 seperti itu atau 220. Nanti TP di sekitar 240 lah kalau mau buat swing. Sini ya Mas Bro untuk targetnya untuk Budi. Oke. Nah itu untuk Budi guys. Udah nggak usah ya istilahnya itu fundamental bagus guys. Sabarin aja cuan nih. Nanti kalau misalnya beli 20% terus turun lagi misalnya ke 200 beli lagi gitu. Nanti juga naik sendiri saham seperti ini. Kalau misalnya feeling saya besok ini naik untuk Budi udah mulai hijau. Kalau feeling saya sih makanya saya masukin rekom. Oke, terus adalah MDLN guys. Kita lihat MDLN. Modern Land. Nah, kita lihat di sini Modern Land Reality. Nah, di sini seperti break ya. Break break resist kita lihat di sini. Nah, ini seperti ada resist break. Nah, nanti ada tes resist lagi di AVG 116. Nah, kita lihat dulu untuk ke MDLN dari fundamentalnya, guys. MDLN Modern Land kita lihat. Oh, naiknya udah lumayan tinggi guys untuk saat ini ya. Kita lihat sini. Ini yang menarik banget di MDLN yaitu dari minus ke plus ya. Jadi udah 2 tahun kuarter satunya tuh minus dan ini plus. Nah, ini kuarter 2-nya harusnya ya mungkin aja baik karena banyak banget perusahaan yang kuarter 2-nya tuh moncer-moncer. MDLN juga semoga sama dan di sini yang perlu Mas Bro perhatikan adalah harganya guys. PBV-nya masih murah banget 0,3. Di sini untuk equity juga naik. Equity-nya naik, PBV-nya malah ya naik juga sih dari tahun kemarin. Kita lihat di sini untuk DER-nya, wah DER-nya banyak nih. Oh ini yang menyebabkan mungkin MDLN itu istilahnya itu sahamnya susah naik karena hutangnya agak besar. Kita lihat di sini untuk MDLN. Ada siapa? Oh, kita lihat yang hari ini. Nah AKBK masuk guys ya. Ini memang kecil filenya. Kita lihat ya. Ada AKBK, siapa yang ngerakin, ada YP ternyata yang jadi. Ada YP dan MK ini masuk guys. YP ini AVG di 111. Nggak terlalu jauh sih sebenarnya si AVG-nya si YP. Nah kita lihat di sini untuk MDLN bagi teman-teman yang mau ikut harganya juga masih murah menurut fundamental, masuk bisa ambil di 113. Nah TP di sekitar 100 berapa itu? 116. Nah 116 sampai 120. Mungkin target dari MDLN adalah ke sini guys. Oke, terus selanjutnya adalah saham dari Semen Gresik ya. Sekarang udah jadi Semen Indonesia. Nah, ini mungkin aja besok hari Senin kowalnya koreksi. Nah, kalau kowalnya koreksi berarti yang naik apa? Semen. Begitu ya. Saya udah curiga ya semen ini mau naik, guys. Kenapa? Ya nggak tahu ya, udah nyondol-nyondol seperti itu dan di sini AK YUBK itu akumulasi, guys. Serem amat ya kita lihat di sini ya. Trot break.
Tara AK, BK, ZP ini beli semen Gresik. Mantap sekali. Kita lihat dari fundamentalnya guys. Untuk SMGR PBV masih 0, profitnya ya naik ya sedikit tipis, equity naik. Jadi fundamentalnya lagi bagus untuk SMGR. Harga juga masih di bawah, asing juga mulai akumulasi. Jadi mantap sekali untuk SMGR guys. Kita lihat ya dari trade-nya. Ini dari chart-nya udah sideways lama nih, mau trot gitu. Targetnya mungkin ke sini guys. Set. Nah, di sini guys, di AVG 7.200. Nah, ini target dari SMGR. Jadi bagi teman-teman yang mau beli SMGR di AVG 6525 seperti itu, jangan buru-buru jual ya. Jualan nanti kalau dari sekitar 7.000-an. Nah, ini target dari SMGR. Next, mungkin jadi kita jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya guys.